sebelum pembelajaran dimulai, mari kita tundukkan kepala sejenak, ya, seraya berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita cerna dengan baik. Tundukkan kepala, panjatkan doa kalian, lepaskan masalah-masalah yang kalian bawa dari luar tadi. Konsentrasikan bahwa hari ini kalian belajar pendidikan Pancasila, dan apa yang kalian nanti dapatkan bisa kalian gunakan dalam kehidupan masyarakat. Lancarkan ya Allah ilmu yang kami dapatkan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Mulai dari ujung sini, habis, langsung ke kelompok sana. Habis itu hitung ke kelompok sini. Yang berikutnya dari sana. Yang terakhir dari kelompok sini, bukan terakhir kalian. Oke, siap? Berhitung, mulai. Aduh. Hari ini kita akan membahas kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah, ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah mengenai kesatuan dan karakteristik daerah. Kamu belum bertanya-tanya nih, apaan ya kesatuan dan karakteristik daerah itu? Ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu hari ini pengen lihat kalian menuangkan salah satu hal yang kamu rasakan, perasaan kalian. Bagaimana sih fisik aku, kayak misalnya nih Bu Kasyati, aduh hari ini aku senang banget nih, kenapa? Pengen ngajar kelas 75, ya kan? Kemarin semalam udah janjian nih, senang gitu. Berarti perasaan saya senang karena saya akan ketemu anak kelas 75. Misalnya seperti itu, ini perasaan Bu Kasyati nih hari ini. Nah sekarang Ibu pengen tahu perasaan kalian seperti apa hari ini, ya. Ibu akan bagikan sticky note, ya. Boleh tolong salah satu April boleh bantu Ibu untuk membagikan yang sebelah sana. Sini boleh bantu Ibu. Oke, satu anak satu saja. Setelah kalian dapatkan sticky note, kalian tuliskan perasaan kalian, curhat sepenuhnya di situ. Ya, aku hari ini lagi sedih. Janganlah, kan udah ketemu Bu Kasyati, masa sedih? Oke, ya silakan dituliskan sayang, ya, dituliskan. Kamu boleh yang sebelah sana boleh, ya. Tolong dibaca. Oke, ya, yang sudah mendapatkan langsung dituliskan perasaan kalian hari ini, ya, apa yang kalian rasakan. Oke, terima kasih. Pakai apa tuh? Nggak usah. Atau boleh yang pengen curhatannya didengar semuanya nggak apa-apa sih. Iya dong, ya. Curhatan kalian mengenai perasaan kalian hari ini seperti apa? Kalian hari ini sudah ada di dalam tangan Ibu, jadi tidak ada yang merasa gimana-gimana gitu. Oke. Terima kasih. Salah satu akan Ibu panggil untuk membacakan curhatan hati kalian di pagi yang cerah ini. Oke, siapa ya yang hari ini akan mendapat giliran? Tolong si Rara, boleh maju. Oke.
Oke, dipilih ya siapa yang nanti akan kamu bacakan. Silahkan dipilih, dikocok-kocok nggak apa-apa. Iya, dikocok-kocok. Oke, silahkan dipilih. Oke. Kurang senang karena setiap hari harus naik tangga 3 lantai, dan senangnya bisa bertemu teman-teman. Coba diulangi, Rara. Aduh, naik tangga 3 lantai ya. Coba diulangi. Kurang senang karena setiap hari harus naik tangga 3 lantai, dan senangnya bisa bertemu teman-teman. Oke, kalau menurut Rara ada teman yang curhat seperti itu, mau ngasih saran apa nih? Ayo, kalau ada nih temennya curhat ke Rara, aku tuh setiap hari tuh capek deh, naik tangga mulu 3 kali naik. Lalu Rara mau kasih pendapat apa? Kasih masukannya? Pendapat saya itu kita harus tetap semangat dan sabar. Karena kita, Ulangi, apa tadi? pendapat saya kita harus tetap semangat dan bersabar. Oke, semangat dan sabar ya. Oke, tadi yang curhatan demikian. Menurut teman kalian, kalau ada yang merasa capek, sabar, semangat. Kan kita mencari ilmu ya Rara ya. Apapun aral melintang di depan kita, harus kita hadapi dengan semangat dan baik. Oke, tepuk tangan buat Rara dan yang curhat tadi. Oke, terima kasih Rara. Oke, ini ada beberapa yang mungkin tidak dibacakan semuanya. Nanti dibaca sama ibu, nanti di WA aja ya. Kamu curhat apa gitu, nanti di grup bacanya. Oke ya, siap? Oke, tetap semangat ya. Emosi diri kalian dengan baik. Kalau sudah tahu berarti kalian sudah bisa memanajemen. Kalau sudah tahu bagaimana diri kita, maka akan cari solusinya gimana ya, yang terbaik agar kita tetap terjaga, bisa belajar dengan maksimal. Oke. Untuk selanjutnya, hari ini tadi kita sudah belajar ya, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa pembelajaran hari ini adalah kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah, yang mana tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di sini adalah melalui literasi dari berbagai sumber, peserta didik dapat mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia secara benar dengan memiliki pola pikir yang tumbuh. Ya, maksudnya apa, Bu? Jadi setelah kalian belajar hari ini, Ibu berharap kalian bisa menumbuhkan pola pikir kalian yang tadinya kalian belum paham menjadi paham, yang tadinya sudah paham berkembang lagi. Apa sih wilayah negara Indonesia NKRI ini? Ciri-cirinya berupa apa? Seperti itu, ya? Paham? Oke, kita lanjutkan. Terus sesuai kesepakatan kelas yang kemarin sudah kita sepakati, ya. Yang pertama di sini disebutkan bahwa kita harus bersifat sopan, ya. Kemarin kan kita udah sepakat ya, sopan, ada tepat waktu, disiplin, dan yang berikutnya mengenai saling menghargai dan menghormati, ya. Ada sopan, tepat waktu, disiplin, dan saling menghargai. Mau ditambah nggak kesepakatannya? Mau ditambah lagi atau cukup di sini? Cukup masih ini ya. Oke, berarti 4 ini harus kamu jaga di dalam pembelajaran Ibu ya. Dijaga terus bagaimana kalian harus tetap sopan, saling menghargai antar teman. Oke, kalau sudah kita lanjutkan kembali. Di sini ada 2 gambar, ya. Oke, tetap konsentrasi. Tetap konsentrasi bahwa di sini ada 2 gambar yang ada, ya. Yang menjadi pertanyaan Ibu, ya. Yang menjadi pertanyaan Ibu adalah
bandingkan dua gambar ini. Coba bandingkan ya. Bandingkan dua gambar ini dengan judul yang kita pelajari. Itu perbedaan kulit, warna kulit ya. Kaitannya dengan persatuan adalah kalau misalnya nih kita tahu kan, lah gimana cara kita bersatu kalau kita tahu kan gitu. Nah, untuk yang warna kulit, kita harus mau menghargai warna kulit seseorang yang berbeda dengan kita, karena ini tuh Indonesia yang mana terdiri dari berbagai ras, suku, warna kulit dan budaya. Dan kita nggak boleh rasis, kalau misalnya kulit kita putih, kita punya teman yang kulitnya hitam, kita nggak boleh rasis, karena itu bisa memicu perpecahan. Tepuk tangan buat Baby, keren sekali. Oke, terima kasih Baby atas pendapatnya. Keren ya. Waduh, kalian pintar-pintar banget sih. Ya, memang betul ya, di gambar satu itu adalah orang mau tarik tambang. Mungkin dia kalah, akhirnya mau tidak mau mengakui kekalahannya. Terus yang kedua, di situ ada tangan 3, berwarnanya beda. Kata si Baby, kita nggak boleh rasis, nggak boleh ngomongin tentang apa perbedaan warna kulit. Itu akan bisa dikaitkan dengan judul dapat memecah belah persatuan. Keren. Tepuk tangan sekali lagi. Berdasarkan literasi yang sudah kita sepakati kemarin, kalian sudah mendapatkan dari berbagai sumber. Ya, sekarang Ibu tanya, siapa yang sudah membaca buku paket bab 3? Wah, keren. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang siapa yang kemarin mencari materi melalui video? Saya. Oke, keren. Ada yang mencari melalui artikel di Google? Wah, keren-keren anak Ibu nih. Yang terakhir, siapa yang pergi ke perpustakaan kemarin mencari materi? Wah, oke. Karena kalian sudah belajar di rumah melalui berbagai sumber, sekarang kita akan membahas materi tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Untuk itu, Ibu akan membentuk kelompok. Silahkan semuanya berdiri, lalu membuat lingkaran di belakang. Ya, membuat lingkaran di belakang yang nanti menjadi pusat adalah Ibu. Oke, lingkaran kecil, lingkaran besar, bergandeng tangan. Lingkaran kecil, lingkaran besar, bergandeng tangan. Ayo, boleh. Bergandeng tangan, Respati, ayo. Bergandeng tangan. Oke, sudah membentuk lingkaran ya. Jadi hari ini Ibu akan membentuk kelompok berdasarkan permainan hari ini ya. Jadi nanti dengarkan apa yang menjadi perintah dari Ibu. Akan Ibu bacakan sebuah cerita tentang seekor kingkong ya. Nanti ketika Ibu membaca angka, maka kalian harus berkelompok sesuai dengan angka yang Ibu sebutkan. Paham? Oke, coba sekarang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Siang, malam, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, kompak sekali. Oke, Ibu bacakan, perhatikan ya. Ketika Ibu mau membacakan angka, berarti kalian berkelompok sesuai angka. Oke, dibacakan oleh Ibu, diperhatikan. Di sebuah hutan yang damai dan tentram,
3 ekor harimau. Ayo 3 ekor harimau. Oke, 3 ekor harimau. Ini mana kelompoknya? Oke, 2 orang ya. Lanjut kembali. Harimau sangat takut sekali dengan buaya. Tetapi hal itu tidak masalah karena buaya jalannya sangat lambat, sedang harimau cepat. Pada suatu hari, 5 ekor gajah datang ke kediaman harimau. 5 ekor gajah. Oke, 5. Ayo, dikasih. Dorong-dorong, Pak. Ayo, oke. Ini berapa? Ayo, bilang ini. Silakan pindah ke sini. Pindah ke sini yang satunya hitung 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 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 4 orang yang kelompoknya kurang ya. Enggak masalah kan belum pembentukan kelompok yang akhir di sini. Lanjut kembali. Ya, gajah datang bersama dengan 2 ekor anaknya. Dua ekor anaknya, 2 ekor, 2 ekor. Satu orang yang menang. Oke, lanjut kembali. Gajah menantang harimau untuk melawan buaya. Harimau setuju dan datang ke kediaman buaya. Begitu sampai di sana, harimau sangat kaget. Ternyata buaya memiliki bala tentara lain, yaitu 7 ekor tikus. Oke, yang nggak dapat apa-apa. Dan akhirnya silakan kalian berkelompok sesuai minat yang ada di meja masing-masing. Sudah duduk sesuai dengan kelompok minatnya masing-masing ya. Ternyata di sini ada yang berminat menggambar, ada yang berminat menulis melalui narasi ya di situ ya katanya. Ada minat bermain peran, ada yang berminat membuat peta konsep ya. Jadi sesuai dengan minat yang kalian pilih, kalian sajikan materi kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah dengan modifikasi kalian ya, sesuai dengan apa yang kamu mau sajikan. Oke ya. Untuk narasi nanti kalian akan membuat apa saya? Poster sama brosur. Oke. Untuk yang bermain peran nanti akan membuat apa? Acting. Satunya, oh ada yang podcast katanya. Oke, ada acting, ada podcast. Oke, kalau yang menggambar di sini akan membuat apa di sini? Oke, akan membuat komik yang menggambar. Lalu yang peta konsep akan membuat apa nama saya? Membuat PPT. Oke, siap. Sudah siap untuk berdiskusi? Siap. Oke, silakan kalau berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu sekitar 40 menit ya.
presentasi. Oke. Diskusi sudah berakhir 40 menit, berarti saatnya kita presentasi. Ya, untuk presentasi masing-masing kelompok akan menilai temannya per kelompok yang lainnya. Nanti akan Ibu bagikan berupa pedoman untuk menilai temannya di dalam berpresentasi. Ya, di sini yang dinilai apa saja mengenai kerjasamanya, mengenai kesesuaian materinya, kejelasan berkomunikasi, dan menghargai pendapat. Ya, nanti akan Ibu bagi, silakan diisi. Ketika nanti temannya presentasi, kalian mengamati dengan baik sesuai dengan lembar penilaian yang sudah Ibu bagikan. Oke, siap ya? Siap, Bu. Oke. Selanjutnya, presentasi yang sudah kita sepakati, yang maju dahulu adalah kelompok narasi. Ya, silakan kelompok narasi ke presentasi ke depan. Tepuk tangan buat kelompok presentasi narasi. Wabarakatuh. Kami dari kelompok daerah terluar akan mempresentasikan kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah melalui poster, brosur, serta infografis. Ciri khas atau karakteristik daerah dibagi dalam geografisnya. A. Wilayah timur dan barat. Di wilayah timur terdapat daerah Papua, Kepulauan Maluku, serta Sulawesi yang dulu menyatu dengan daratan Australia. Wilayah barat. Di wilayah barat terdapat Jawa, Kalimantan, Sumatera yang dulu menyatu dengan daratan Asia. B. Darat dan kepulauan. Wilayah-wilayah di Indonesia terdapat pulau-pulau, baik besar maupun kecil. Wilayah besar di Indonesia meliputi dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan lain sebagainya. Sedangkan pulau-pulau kecil di Indonesia bisa dinamakan dengan 7 daerah, yaitu meliputi dengan Bali, Maluku Utara, NTT, NTB, Riau Kepulauan, serta Bangka Belitung. Ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, memiliki satu pemerintahan pusat, yaitu di Ibu Kota Jakarta. Yang kedua, memiliki undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. Seluruh peraturan dan undang-undang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memiliki satu kepala pemerintahan dan kepala negara, yaitu Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, memiliki satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat, yaitu satu MPR, satu DPR, dan satu DPD. Penetapan wilayah negara perlu tempuh atau wilayah yang jelas. Muhammad Yamin adalah salah satu pelaku pemuda Sumpah Pemuda. Penetapan wilayah terjadi pada sidang BPPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Persatuan ialah gabungan atau beberapa bagian yang terikat. Dan sedangkan kesatuan berarti berupa suatu keadaan keutuhan. Persatuan melahirkan kesatuan dan kesatuan menjaga persatuan. Di sini kami juga membuat infografis mengenai kesatuan Indonesia yang dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama, materi wilayah negara Indonesia. Sebuah negara tentunya harus memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Oleh karena itu, pembatasan dan penetapan wilayah Indonesia dibahas pertama kali pada sidang kedua BPUPKI. Emang apa aja sih batas-batas wilayah Indonesia? Wilayah Indonesia baik daratan maupun perairan berbatasan dengan langsung Papua Nugini di sebelah timur, Australia di sebelah selatan, Laut India di sebelah barat, dan Filipina, Malaysia, dan Singapura di sebelah utara. Lalu materi yang kedua ada Indonesia sebagai negara kesatuan.
dalam sidang BPUPKI kembali terjadi perbedaan pendapat. Muhammad Yamin menyarankan bentuk negara serikat dengan alasan budaya bangsa yang beragam. Namun mayoritas setuju bentuk negara kesatuan dengan alasan semangat dari Sumpah Pemuda. Dan bentuk negara serikat akan melemahkan negara Indonesia. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk negara kesatuan sempat berubah menjadi negara serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat, untuk mendapatkan pengakuan dan negara lain pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Namun pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 kembali menjadi negara kesatuan. Kemudian amandemen keempat pada tahun 2002 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia. Makna dari persatuan dan kesatuan Indonesia, persatuan merupakan hubungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu. Kesatuan merupakan keadaan suatu berupa perubahan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Kita dapat memperjuangkan kesatuan dan kesatuan dengan berbagai cara. Yang pertama, upaya melalui gerakan politik. Yang kedua, upaya melalui pendidikan. Dan yang ketiga, upaya melalui karya sastra. Sekian dari presentasi kami, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, pulau-pulau kecil di Indonesia dinamakan? Pulau-pulau kecil di Indonesia dinamakan 7 daerah. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka saya akhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ya penampilan dari teman-teman kita hari ini dari kelompok narasi, luar biasa ya. Hasil dari literasinya ditunjukkan melalui ada poster, ada brosur, ada infografis. Itu adalah suatu kreativitas yang perlu kita hargai. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok narasi. Dari teman sekalian, untuk yang bermain peran ini mau menampilkan apa hari ini? Kita mau menampilkan video acting kami yang berjudul Perjuangan Desa Melawan Perubahan Laut. Wah, keren ya. Jadi teman-teman kalian dari bermain peran itu sudah membuat skenario singkat mengenai perjuangan dari desa melawan kru bajak laut ya, yang mana itu adalah cerita dari awal bagaimana pembatasan wilayah yang ada di Indonesia. Oke, silakan untuk kelompok bermain peran untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok bermain peran tentang perjuangan desa melawan kru bajak laut. Ini videonya akan kami tayangkan. Alur cerita ini yaitu pertempuran antara kru bajak laut dan grup desa yang ingin melindungi desanya. Pada akhirnya kemenangan ada di tangan penduduk. Mereka berhasil menyelamatkan desanya sendiri. Mereka pulang membawa kemenangan, membuat mereka sendiri tuh bangga dan merasa kayak, wah, bisa menyelamatin desanya sendiri. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kami. Untuk yang penasaran dengan filmnya bagaimana, kalian bisa langsung nonton dari link yang sudah kami share. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan.
Jika tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih. Silakan kelompok menggambar untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari daerah terdalam dan kami dari kelompok daerah terdalam akan mempresentasikan karakteristik Indonesia melalui komik. Jadi kami membuat 4 komik yang masing-masing memiliki temanya sendiri. Pada komik pertama berisi tentang wilayah-wilayah Indonesia. Pada komik ini berisi tentang batas-batas wilayah Indonesia yang seperti di utara yang berupa Malaysia, di selatan Lautan Hindia, Lautan Samudra Hindia, di barat berupa Papua Nugini, dan di timur berupa perbatasan lautan dengan India. Pada komik kedua berisi tentang Indonesia sebagai negara kesatuan dan persatuan. Pada komik ini berisi tentang seorang anak yang sedang berlomba 17 Agustusan. Kelompoknya menang karena terdapat kesatuan dan persatuan pada kelompoknya. Pada komik ketiga berisi tentang persatuan dan kesatuan dan betapa pentingnya itu. Dan pada komik keempat berisi tentang pentingnya dan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok pengajar. Keren ya, tunggu dulu. Wah, ini ada 4 gambar ya, jadi komiknya ada 4. Nanti yang mau membaca, silakan datang ke perpustakaan ya. Nanti komik-komik ini akan kita produksi, kita jilid dengan rapi dan akan dimasukkan ke perpustakaan. Oke, terima kasih untuk kelompok menggambar. Keren, kalian luar biasa ya. Oke. Sekarang giliran dari kelompok peta konsep yang sudah mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang silakan untuk kelompok peta konsep untuk tampil ke depan. Mempresentasikan kesatuan Indonesia dan keragaman daerah melalui papan. Untuk konsep kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. A. Wilayah negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia. Pembatasan wilayah. Penetapan wilayah, pembatasan wilayah, letak wilayah, luas wilayah. Pembatas menyebut daratan Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu wilayah timur dan barat. Daratan-daratan yang ada di wilayah timur yaitu Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Sulawesi yang dulunya menyatu dengan daratan Australia. Yang kedua yaitu wilayah barat. Daratan-daratan yang ada di wilayah barat yaitu Kalimantan, Jawa, Bali, serta Sumatera yang dulu menyatu dengan daerah Asia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Putih. Silakan. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya materi yang saya akan bacakan adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang pertama ada di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah. Yang di lingkungan keluarga adalah beribadah bersama, tidak pernah berkata kasar sama lain, saling bantu menjalankan tugas keluarga. Yang terakhir adalah meluangkan waktu berinteraksi bersama.
kelompok podcast untuk menampilkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok podcast ingin menampilkan suatu video yang berisi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karakteristik daerah. Jadi di dalam video ini ada berisi 5 wawasan-wawasan. Silakan disimak. Halo semuanya, kami dari kelas 72 SMN 107 dari tim podcast kali ini akan membawakan. Demikian presentasi dari kami. Maaf kalau ada salah. Selanjutnya kalau mau disimak ada di YouTube ya. Oke, silakan. Ternyata dia sudah dimasukkan ke YouTube ya podcastnya. Jadi kalau mau belajar lewat podcast Negara Kesatuan, silakan membuka YouTube dari teman-teman kita di sini. Oke, terima kasih untuk kelompok podcast. Ibu akan membuat kesimpulan, di mana kesimpulan ini akan Ibu buat melalui beberapa pertanyaan, dan nanti nama yang tertunjuk di sini tolong dijawab pertanyaan yang Ibu akan sampaikan. Oke, siap ya? Oke. Iya, Muhammad Ibnu Sabil. Siapa? Ayo. Ayo silakan. Sini, maju aja, maju. Oke. Oke, Ibu bertanya ya. Tadi kan kita udah belajar sih, saya. Ibu kan sudah belajar tadi beberapa materi ya. Salah satu di antaranya adalah persatuan dan kesatuan. Coba jelaskan apa sih yang dimaksud dengan persatuan? Persatuan adalah sebuah beberapa daerah yang berubah yang menjadi satu. Oke. Betul ya. Jadi yang namanya persatuan. Terima kasih Sambil yang sudah mempresentasikan tadi ya. Persatuan adalah terikatnya beberapa bagian menjadi satu. Oke. Selanjutnya pertanyaan demi pertanyaan sudah kita lalui. Sekarang giliran refleksi ya. Oke, untuk refleksi, Ibu akan menanyakan bagaimana kondisi kalian hari ini dalam mempelajari materi PPKN pendidikan Pancasila ya untuk hari ini ya. Jadi sekali lagi Ibu ulangi, Ibu akan merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Ibu akan tunjuk salah satu siswa yang bisa mempresentasikan bagaimana perasaan hari ini. Coba Chelsea, silakan disampaikan bagaimana kalian belajar hari ini. Perasaan saya senang karena bisa melihat teman-teman saya presentasi ke depan. Jadi perasaannya Chelsea hari ini senang karena bisa presentasi ke depan dengan baik ya, sesuai minatnya tentu saja. Oke, tahap demi tahap sudah kita lalui, pembelajaran kita berakhir sudah untuk hari ini. Untuk itu apa-apa yang sudah kita pelajari bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa lebih baik lagi. Jangan lupa berliterasi, terus membaca dan persiapkan untuk materi berikutnya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi kalian yang luar biasa. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah merasakan ya pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi yang berbagai macam bakat minat kalian disalurkan
yakin dan percaya dari sekolah SMP 17 ini akan muncul penulis-penulis handal yang bisa nanti menjadi penulis sampai go internasional. Jadi pesan Bu Dasmi, kembangkan terus bakat kalian.